Selamat siang buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Anindra Guspa SPSI MA. Eh, dengan anggota Salsabila Farendra dengan NIM 2103194, kemudian ada Puspita Zakia Mumtaza dengan NIM 2103149, dan Nilsi Sri Wahyuni dengan NIM 2103329. Materi kami kali ini adalah peranan bakat dalam belajar. Kemudian topik-topik yang akan kami bahas pada kali ini adalah ada 5. Yang pertama ada pengertian bakat, kemudian ada jenis-jenis bakat, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat, kemudian yang keempat adalah pengertian minat dan hubungannya dengan bakat, lalu ada usaha pendidik untuk mengenali dan mengembangkan bakat peserta didik. Untuk materi pertama yaitu pengertian bakat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama itu ada pengertian bakat. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, atau dengan kata lain, bakat adalah kemampuan dalam diri seseorang yang sudah dimiliki sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Berkat bakat ini, seseorang dapat mempelajari sesuatu dalam lebih cepat dibandingkan dengan orang lain dan dengan hasil yang jauh lebih baik. Kemudian materi kedua yaitu jenis-jenis bakat akan dijelaskan oleh Salsabila Farendra. Kepada Salsabila Farendra dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis bakat. Jenis bakat terbagi atas 2, yaitu yang pertama bakat umum. Sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang akan tetapi yang sifatnya umum. Atau jika disederhanakan, bakat tersebut ketika dimiliki oleh seseorang masih terlihat wajar meskipun kemampuannya di atas rata-rata. Contohnya bakat berbicara, berjalan, dan bergerak. Jenis yang kedua yaitu bakat khusus, sebuah potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Meskipun ada, akan tetapi tetap memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Bakat khusus tidak dimiliki oleh semua orang, melainkan hanya beberapa orang dengan beberapa potensi tertentu saja. Contoh-contoh bakat khusus yang ada di dalam diri orang-orang tertentu antara lain yang pertama bakat numereal. Bakat numereal adalah sebuah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang di bidang matematika atau bentuk angka. Yang kedua yaitu bakat verbal. Bakat verbal adalah sebuah potensi khusus yang dimiliki seseorang dalam kemampuan verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga yaitu bakat abstrak. Bakat abstrak adalah sebuah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam hal pemetaan seperti membuat pola, rancangan, ukuran, bentuk, dan posisi-posisinya. Yang keempat yaitu bakat skolastik. Bakat skolastik adalah sebuah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Yang kelima yaitu bakat mekanik. Bakat mekanik adalah sebuah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan tata dan alat kerja. Seseorang dengan bakat mekanik memiliki daya ingat yang baik dan mampu bekerja secara terstruktur sesuai dengan sistem yang diciptakan oleh orang itu sendiri. Selanjutnya materi faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Faktor-faktornya itu yang pertama kemampuan atau potensi individu yang dibawa sejak lahir. Faktor bawaan akan sangat menentukan pembentukan dan perkembangan bakat seseorang. Lingkungan tidak akan dapat merubah membentuk manusia melebihi batas kemampuan yang dimiliki manusia. Yang kedua yaitu minat individu yang bersangkutan. Suatu bakat tertentu tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak disertai minat yang cukup tinggi terhadap bidang atau hal yang sesuai dengan bakat tersebut. Yang ketiga yaitu motivasi yang dimiliki individu. Suatu bakat akan menjadi kurang berkembang atau tidak akan menonjol bila kurang disertai dengan adanya motivasi yang cukup tinggi untuk mengaktualisasikannya. Karena motivasi berhubungan erat dengan daya juang seseorang untuk mencapai suatu tujuan.
Yang keempat yaitu nilai hidup yang dimiliki individu. Yang dimaksud dengan nilai hidup di sini adalah bagaimana cara seseorang memberi arti terhadap sesuatu di dalam hidupnya. Yang kelima yaitu kepribadian individu. Faktor kepribadian ini sangat memegang peranan bagi perkembangan bakat seseorang, misal konsep diri, rasa percaya diri, keulatan atau keteguhan dalam berusaha, kesediaan untuk menerima kritik, dan saran demi untuk meraih sukses yang tinggi. Faktor yang keenam yaitu maturity, kematangan. Bakat tertentu akan berkembang dengan baik apabila sudah mendekati atau menginjak masa PK-nya. Yang ketujuh yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ternyata mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Tingkat pendidikan dikaitkan dengan pola pikir seseorang terhadap bakat tersebut. Semakin banyak ilmu yang didapat, akan semakin besar pula peluang seseorang untuk mengembangkan bakat dalam dirinya. Yang kedelapan yaitu faktor lingkungan. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang dan lingkungan yang memiliki kemampuan sama, maka akan lebih mudah seseorang untuk mengembangkan bakatnya. Yang kesembilan yaitu struktur saraf motorik. Struktur saraf motorik yang baik akan menunjang seseorang untuk mengembangkan bakatnya. Sel saraf motorik adalah sel-sel saraf yang mengirim impuls dari sistem saraf pusat atau otak ke otot yang akan menghasilkan tanggapan tubuh terhadap suatu rangsangan. Dan hubungannya dengan bakat akan disampaikan oleh Nilsi Sriwayuni. Kepada Nilsi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian minat dan hubungannya dengan bakat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Dan minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, hamparan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarah individu kepada suatu pikiran tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, minat ialah suatu proses pengembangan dalam pencampuran keseluruhan kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Selanjutnya, hubungan antara minat dan bakat. Tidak ada seorang pun yang tidak berkata yang membedakan ia adalah tidaknya minat untuk mengembangkannya. Bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Kedua hal ini seringkali dikaitkan dengan faktor kecenderungan dan kesuksesan seseorang. Dengan demikian, minat dan bakat merupakan faktor yang saling mempengaruhi, terlepas dari faktor mana yang lebih dominan. Keduanya penting untuk dikembangkan secara optimal, bahkan dalam kenyataannya, bakat atau natur sering diartikan sebagai talenta, yakni kemampuan tertentu yang unik, kecakapan, gift atau anugerah yang dimiliki seseorang. Kemudian, keberadaan minat merupakan faktor utama bagi pengembangan bakat karena tanpa minat, bakat tidak akan berdaya guna. Minat yang tinggi akan membuat kita mampu melakukan sesuatu. Seringkali kita tidak berbakat, sebaliknya, berbakat tanpa minat akan sulit mengembangkan bakat tersebut. Karena itu, ketika kita mengenali dan memahami bakat kita, tumbuhkanlah dan peliharalah minat kita agar bakat yang kita punya terjaga. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih.
usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap individu. Hal-hal yang mungkin dapat dilakukan guru mengembangkan bakat peserta didik yaitu ada dua. Yang pertama itu mengenali bakat setiap peserta didik. Dengan mengenali bakat peserta didik, maka guru memiliki acuan yang jelas dalam mengembangkan bakat peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pendekatan individual dalam pembelajaran rencana Keller atau the Keller Plan. Pengajaran yang ditentukan secara individual, program bagi pembelajaran dalam kesesuaiannya dengan kebutuhan, dan pendidikan berpadukan secara individual. Lalu dalam hal ini terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan antara keluarga, guru, dan lingkungan untuk mengenali dan mengembangkan bakat anak, yaitu ada 4. Yang pertama adalah membantu anak meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya, lalu ada mengembangkan konsep diri positif pada anak, dan yang ketiga ada memperkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Dan yang terakhir adalah mencermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Lalu menstimulasi anak untuk meluaskan kemampuannya dari suatu bakat ke bakat yang lain. Yang kedelapan, memberikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan anak. Yang kesembilan, menyediakan dan memfasilitasi sarana bagi pengembangan bakat. Lalu yang ke-10 adalah mendukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakatnya. Yang ke-11, menjalin hubungan baik serta akrab antara orang tua atau guru dengan anak. Yang ke-12, menyalurkan bakat tersebut, dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba sesuai bakat yang dimiliki. Baik, mungkin hanya segitu hasil presentasi kami pada kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.